Halo, selamat siang adik-adik penggalang semua. Salam pramuka. Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua baik-baik saja. Untuk pertemuan pramuka kita pada siang hari ini, kita tidak menggunakan Zoom ya. Karena untuk siang hari ini kakak akan memberikan video pembelajaran untuk kalian semua setelah minggu lalu kalian sudah mengerjakan tugas membuat simpul pangkal dan simpul jangkar. Untuk kali ini kakak akan membahas materi mengenai tanda-tanda pengenal gerakan pramuka. Apa aja sih tanda-tanda pengenal gerakan pramuka? Mari kalian simak videonya berikut ini ya. Tanda-tanda pengenal gerakan pramuka. Kita bahas dulu dari pengertiannya. Apa sih tanda pengenal tuh? Jadi sebenarnya pada intinya tanda pengenal itu merupakan tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang menunjukkan suatu identitas bahwa kalian semua merupakan seorang anggota pramuka, baik identitas diri, satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, wilayah tugas, kecakapan, hingga tanda penghargaan yang dimilikinya. Jadi sebenarnya tanda pengenal ini dibagi menjadi beberapa bagian, kurang lebih ada 5 bagian tanda pengenal. Apa aja? Pertama, tadi kita bisa lihat tanda umum, ada tanda satuan, ada tanda jabatan, ada tanda kecakapan, dan ada tanda kehormatan. Nah, untuk materi minggu ini kita hanya bahas salah satu dari kelima tanda pengenal tersebut, yaitu tanda umum gerakan pramuka. Tanda umum karena sifatnya umum, jadi adik-adik sebagai anggota pramuka penggalang harus tahu apa-apa aja sih itu tanda umumnya. Makanya mari kakak akan bahas penjabarannya di slide berikutnya. Tanda umum gerakan pramuka, apa sih itu tanda umum? Tanda umum adalah tanda yang dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang telah dilantik. Jadi tanda umum ini nggak membedakan antara pramuka satu dengan pramuka yang lainnya, tapi pada prinsipnya kurang lebih sama. Walaupun memang ada tingkatan-tingkatan yang mungkin membedakan sedikit. Nah, nanti kita akan kakak bahas di slide-slide berikutnya. Nah, ini dia tanda pengenal yang termasuk dalam tanda umum adalah satu, ada tanda tutup kepala, lalu ada setangan leher atau hasduk, lalu ada tanda pelantikan, lalu kemudian ada tanda harian, dan selanjutnya dan terakhir adalah tanda kepramukaan sedunia. Jadi di seluruh dunia itu juga ada tanda pengenalnya bahwa kalian merupakan anggota pramuka. Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu tanda tutup kepala, tangan leher dan sebagainya, marilah kita simak lebih lanjut. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala merupakan tanda yang dikenakan untuk menutup bagian atas atau bagian kepala kita. Biasanya tanda tutup kepala ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan pramuka yang di luar ya. Jadi tanda tutup kepala ini juga memiliki perbedaan dari tiap tingkatan-tingkatannya. Nah, untuk pramuka penggalang, penegak, dan pandega putra, tanda penutup kepalanya itu ini. Apa ini namanya? Mungkin di kuisis kemarin kayaknya sudah keluar ya. Ini adalah baret. Nah, topi baret yang digunakan oleh anggota penggalang. Nah, ini ada topi rotan untuk yang putri, penggalang, penegak, dan pandega putri. Ini ada topi siaga untuk anggota siaga, dan ini ada topi lapangan untuk kakak-kakak pembina. Nah, ini juga ada peci yang biasa juga untuk kakak pembina putra, dan ini juga ada topi
rotan, semacam topi rotan juga atau topi biasa yang digunakan untuk pembina pramuka putri. Nah, ini dia yang tadi kakak bilang bahwa ada sedikit perbedaan di antara tanda-tanda umum itu. Nah, perbedaan itu yang membedakan adalah tingkatan yang ada dalam kepramukaan itu sendiri. Jadi, yang biasanya dibagi menurut usia. Untuk ini ada siaga, ada penggalang, penegak, pandega, dan pembina. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada di warna. Dimana kalau siaga yang didominasi oleh warna hijau, penggalang itu didominasi oleh warna merah, penegak ini ada kuning, pandega itu warnanya coklat, dan pembina yang biasanya polos seperti ini, dia hanya bordiran dan belakangnya polos. Kurang lebih seperti itu untuk tanda penutup kepala. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya dari tanda umum. Nah, untuk bagian berikutnya merupakan hasduk. Apa itu hasduk atau setengah leher? Setengah leher adalah kain berbentuk segitiga sama kaki dengan salah satu sudut 90 derajat dengan warna merah dan putih yang dilipat sedemikian rupa. Jadi sebenarnya kain ini bentuknya segitiga sama kaki karena sisi ini dan sisi ini itu sama. Walaupun sebenarnya juga di sini ada sudut 90 derajat, jadi bisa dibilang segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki, sama aja. Nah, untuk ukurannya bervariasi, tapi kurang lebih ini gambarannya bahwa biasanya siaga menggunakan yang strip merahnya ini 6 cm dan penggalang itu 7 cm. Dan untuk besarnya atau panjang ininya itu juga biasanya bervariasi tergantung bentuk tubuh ya. Biasanya kalau untuk pembina biasanya akan lebih besar. Nah, untuk siaga pasti lebih kecil. Bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Kakak juga pakai sebenarnya. Untuk penggunaannya ya seperti yang tadi dibilang di sini bahwa dasi hasduk ini dililitkan di leher dan sebelumnya sudah dilipat seperti ini ya. Jadi nanti sudah dililitkan leher, baru nanti menggunakan ring. Nah, apa bedanya dengan ini? Nah, kalau ini bukan namanya scarf. Scarf ini lebih cenderung dipakai dengan tidak menggunakan seragam pramuka. Kalau kakak ini kan pakai seragam pramuka lengkap, maka yang dipakai harus dasi merah putih atau hasduk khusus pramuka yang tadi segitiga yang di atas ini. Sedangkan scarf ini warnanya bisa beragam tergantung keinginan dari kita masing-masing dan biasanya digunakan untuk baju lapangan pramuka. Nah, ini seperti ini bajunya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, untuk selanjutnya merupakan tanda pelantikan. Apa sih itu tanda pelantikan? Tanda pelantikan merupakan tanda yang diberikan kepada orang yang telah dilantik menjadi anggota pramuka. Tanda ini dikenakan di saku atau dada sebelah kanan pada seragam pramuka putra atau pada kerah baju sebelah kanan di seragam pramuka putri. Nah, untuk detailnya, jadi seragam pramuka untuk tanda pelantikan putra itu bentuknya belah ketupat atau segi 4 miring ya. Ini bentuknya seperti itu dan untuk putri bentuknya lingkaran. Nah, biasanya dia ditempel di sebelah kanan. Sini di sebelah kanan. Kalau untuk putra di saku ya. Lebih seperti ini. Lalu untuk selanjutnya selanjutnya kita masuk ke tanda pramuka harian. Apa itu tanda pramuka harian? Tanda pramuka harian adalah tanda yang dikenakan pada pakaian selain seragam harian yang menyatakan sebagai anggota gerakan pramuka atau anggota gerakan kepramukaan sedunia. Jadi kalau yang biasa kita menggunakan secara formal merupakan
seragam pramuka. Nah, sebagai anggota pramuka yang mungkin akan mengenakan atribut selain seragam, di situ biasanya mengandung tanda pramuka harian ini. Nah, seperti ini contohnya ya. Misalnya akan membuat seragam atau baju pramuka secara khusus untuk kegiatan-kegiatan lain di luar seragam, itu kita bisa menggunakan tanda-tanda tunas kelapa. Biasanya tanda tunas kelapa atau tanda kepramukaan sedunia. Biasanya itu yang dicantumkan. Kita lihat ini contohnya, misalnya kita membuat seragam khusus untuk Pangkalan Cengkareng misalnya. Nah, di sini ada tetap dimasukkan lambang tunas kelapa sebagai pembuktian bahwa kalian merupakan yang menggunakan baju tersebut merupakan anggota gerakan pramuka. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Lalu kita lanjut ke tanda umum yang terakhir. Ini dia tanda umum yang terakhir yang sebenarnya tadi juga sudah sempat disinggung di tanda harian tadi. Ini adalah tanda kepramukaan sedunia. Lambangnya seperti ini ya. Tanda kepramukaan sedunia atau WOSM adalah tanda seseorang menjadi anggota gerakan pramuka sedunia atau World Organization of the Scout Movement. Tanda ini dikenakan pada dada sebelah kiri pada seragam pramuka putra atau pada kerah baju sebelah kiri pada seragam pramuka putri. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kakak sudah siapkan link Google Form di classroom kalian. Silakan kembali lagi untuk mengisi Google Form tersebut yang isinya merupakan pertanyaan. Jadi kalau minggu-minggu lalu kan kita sudah kuisis. Nah, untuk minggu ini kakak akan sediakan Google Form khusus untuk materi yang telah kakak sampaikan selama kurang lebih 12 menit ke belakang tadi. Silakan adik-adik isi dan segera untuk mengisi dan menyelesaikan tugas di Google Classroom. Kurang lebih seperti itu adik-adik pertemuan pramuka kita pada hari ini. Kakak harap kalian semua tetap sehat selalu, tetap rajin belajar walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih adik-adik sekalian. Salam pramuka.